Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sotama dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah otomasi dan infrastruktur jaringan. Itu dengan mengerjakan lab 6.2.7, yaitu lab build a sample web app in a Docker container. Oke, jadi tujuannya pada lab kali ini kita akan menjalankan Devox VM, kemudian kita akan membuat simple bash script, kemudian kita akan membuat sampel web app dan kita akan mengkonfigurasi web app-nya untuk menggunakan website file, dan langkah selanjutnya kita akan membuat bash script untuk membuat dan menjalankan Docker container. Kemudian kita akan membangun atau kemudian menjalankan dan memverifikasi Docker container ya. Oke, jadi di sini required resource-nya ada satu PC, kemudian VirtualBox, kemudian Devox VM ya. Oke, jadi yang pertama kita jalankan dulu Devox VM ya. Di sini sudah saya jalankan. Kemudian kita akan membuat simple bash script. Oke, kita di sini masuk ke terminal terlebih dahulu. Kemudian masuk ke folder labs, kemudian dev net source, kemudian sample app. Oke, kemudian kita akan membuat file yang namanya user input.sh, kemudian kita masuk ke file tersebut atau kita edit. Oke, kemudian ada the cbang to the top of the script. From here you can enter command from your bash script. Use the arrow key to navigate in nano. Enter that command at the bottom. Okay. Let's see, slide. Oke, jadi di file ini kita masukkan ini, perintah ini di paling atas, kita copy, kemudian kita paste, kemudian you can use the graphical text editor and however you should be familiar with command line text editor like Nano, Vim, search internet for tutorial to refresh your skill. Oke, ada selanjutnya ada a simple bash command to the script. Oke, jadi di sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, exit. Oke, kemudian kita Ctrl X, Y, kemudian enter. You can run it dari. Oke, di sini kita jalankan ya. Bash user input. Oke, enter your name, Irfan Syahutama. Your name is Irfan Syahutama. Oke. Change the mode of the script to an execute file for all user. Jadi kita masukkan perintah min-l user input sh, dan chmod a plus x user input sh, kemudian ls min. Oke, di sini nama file berubah jadi warna hijau. Change the mode of the script to executable using the chmod commands. See the option X to make the script executable by all user. Authorization method permission have been modified for user group and other include the X executable. Oke, di sini ya, X executable. Oke. Kemudian rename the file to remove the sh extension. Oke, kita hapus sh nya ya.
Sini dengan perintah user input sh, kemudian user input. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya execute the script from the command line. Oke, di sini kita ketik user input, kemudian kita enter. Irfan Syahutama. Oke. Now the script can be run from the command line without the source command or an extension. To run a bash script without the source command, you must preface the script with the tanda titik kemudian garis miring. Okay, investigate order bash script. If you have a little bash script, oke, kita lanjut ke part ketiga, yaitu create a sample web app. Oke, jadi step yang pertama kita akan menginstal Flux, kemudian membuka sebuah port pada default VM firewall. Oke, jadi di sini kita install dulu pip3 install Flux. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terinstall. And open the sample app file. Open the sample file. Look at the directory. You can do inside. Oke, di sini kita akan buka file di sample app nano sample app.py. Oke, ada di following command. Oke, kita masukkan perintahnya dalam sini, kita paste. Kemudian di bawahnya kita masukkan ini sample flux name. Nah, kita enter, paste, kita enter lagi, kemudian kita masukkan perintah ini, kita masukkan kode ini, kita copy dan paste. Define return control X Y enter. Coba. Oh, belum ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan if file if ini, kemudian paste def paste enter. Sepertinya ada kesalahan, mungkin oke, bentar. Ini ya. Oke, if sample di bawah X Y enter. Coba kita jalanin lagi. Sebentar, ini ada jalankan Python 3. Bentar, ini kok dia nggak mau jalan ya? Save and sample app Python 3. Ini udah jalan apa belum ya? Coba kita cek.
80. Bentar, ini sepertinya ada kesalahan. Sampel. Oh, apa filenya salah ya? Sampel app kan. Sampel app.py. Return. Ya, kok dia nggak mau jalan ya? Bentar. Center. Oke, sudah ya. Lalu kita buka. You are calling me from. Oke. Selanjutnya stop the server. Kita stop, Ctrl C, kemudian configure the web app to use website file. Di sini kita masuk, kita tampilkan file template, kemudian index.html. Oke, di sini sampel app static you are calling. Oke, berarti ini adalah isi dari tampilan website tadi yang kita buka di port 8080. Kemudian kita cek get static dan style CSS. Di sini body background like saber blue. Oke. Sekarang step kedua. Now that you have recorded the setup render. Python control can when using conditioner. Make the highlight edit to your script. Oke, di sini kita melakukan edit pada script kita. Di sini kita bahkan from flux import render template, kemudian return, terus bagian return kita ganti jadi render template, kemudian buka kurung index.html. index.html. Oke, kita Ctrl X, enter, kemudian kita jalankan lagi scriptnya Python manager supaya kemudian kita buka. Nah, sekarang backgroundnya tadi kan menggunakan style CSS background blue, kemudian di sini menggunakan font. Oke, jadi menggunakan font apa dia? Font style apa ini? href static style CSS. Oke. Selanjutnya step keempat, verify your programming is running. You are calling blah blah. Oke, sudah ya. Kemudian part kelima, di sini kita create a bash script to build and run a docker container, create a temporary file. Oke, di sini pada part kelima ini itu pertama kita akan membuat temporary directory to store the website file, kemudian kita copy website directory-nya dan sampel app-nya ke dalam temporary directory, kemudian kita akan membangun atau membuat docker file. Selanjutnya kita akan membuat docker container dan kita akan mulai menjalankan kontainer dan memverifikasi bahwa kontainer itu running. Oke, jadi di sini create a temporary directory to store. Oke,
kita masuk ke file ini ya, sampel app.sh. Kita nano sampel app.sh, kemudian ini kita copy. Ini kita copy. Sudah, kemudian di bawahnya kita masukkan perintah ini, kita copy, kemudian kita paste, dan di bawahnya lagi kita masukkan perintah ini, create a docker file. Dia akan membuat docker file. Lanjut now, example app script need flux, so add the run. Oke, run pip install flux. Setelah kemudian selanjutnya ini dia, your container will need the website folder and the sample file. Oh, dia membutuhkan foldernya ya, folder templates, home templates, kemudian sampel app nya. Oh, ini dia, ini folder apa namanya, style ini CSS, dan ini folder HTML ya, index HTML, kemudian ini folder dari sampel app nya. Jadi kita paste, kita enter lagi. Selanjutnya ini adalah komen untuk menjalankan file sampel app.py nya, kemudian cd docker container, kemudian kita enter lagi, kita paste. Selanjutnya docker run. Oke, nih kita copy, kemudian kita paste. Oke, the docker run indicated. Oke, jadi minte itu adalah spesifikasi that specify that yang kamu mau, you want a terminal create for the container, so that you can access it at the command line. Kalau untuk Windows ini indicate that you want the container jalan pada background dan print the container ID when the. Oke, jadi dia akan jalan di background, kemudian menghasilkan output container ID ketika mengexecute docker -a command. Kemudian untuk min_p itu publish container internet port the host the first reference. The docker use this port on the host. This value do not have to be the same, for example internal. Oke, intinya ini portnya dia, kemudian name. So first what you want to call the instance of the container, and then the container image. Oh, ini nama dari kontainer ya. Sample running ini nama untuk apa namanya, nama dari dockernya, nama dari kontainer ya. Kemudian sampel app ini image yang digunakan, atau image ini seperti blueprint. Kemudian add docker ps-a. Untuk docker ps-a ini adalah untuk mengecek seluruh kontainer yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita execute file ya, bash min titik sampel app.sh. Kita lihat sending buat container step 1 from Python, let's building. Oke, di sini dia sedang menjalankan ini ya, menjalankan kadir from Python. Ini sepertinya dia ini kalau nggak salah dia lagi ngejalanin library Python. Kemudian ini kalau nggak salah ini dia lagi ini install, kalau nggak salah docker build ini, docker build min_t sampel app.
Oke, status collecting flux. Can start new thread. Command container ID. This command enable to find image locally. Investigate the pp. Ntar ini terdapat error dia ini. Pada saat apa ini dia? Install Flux. Oh, ntar. Install Flux, dia error. Bisa nggak di sini docker exited. Oke, seperti di sini ada kesalahan ya. Coba. Bentar. Ini error di mana nih dia nih? Docker mencoba menjalankan install Flux. Nah, ini karena salah perintah di lingkungan. Oke. Biddingan dan stabil. Oke, berarti dia nggak bisa ini berarti kita di bagian from Python ya, from Python. Dia nggak bisa install Python gitu doang, berarti harus jelas ya perintahnya. Post dan kita seleksi enter, coba kita jalanin lagi. Oke, sini ada error lagi ya. Sepertinya versi dari Flux apa ini dia? Bahwa film sebelumnya kegagalkan karena tidak cukup resource untuk membuat ada tadi bagian itu baris ini. Oke.
Oke, sini sudah ya, kita hapus dulu, kita rm, kita hapus yang ini, copy, kita paste, kita hapus, dan yang ini juga kita copy, docker rm, kita hapus, ls docker ps-a. Oke, sudah ya. Oke, di sini sudah jalan ya. Oke, kemudian docker, kita cek file. Oke, Ctrl X. Oke, di sini kita disuruh untuk search bla bla. Oke, dijalankan. Oke, kita coba ls. Di sini temdir. Oh, ls temdir. Oke, di sini docker file pp static templates. With the ls command, remember that this directory has the file and folder used to boot the container and launch the web app. It is not the container that was a build. Oke, ini bukan sebuah kontainer, ini hasil buildan. Saya coba image docker image. Oke, sini ada image sampel app, kemudian Python. Oke, get temdir docker file. Oke, di sini menampilkan Python slim bla bla bla. Oke, cmd python 3 sampel app.py. Oke, sudah. Kita akan docker ps-a, kemudian running.txt ls cat running.txt. Oh, berarti dia ini output dari docker ps-a itu dimasukkan ke dalam catering.txt. Oke, kemudian kita cek curl http 172.17.01.80.80 mp3 reply from sebentar 172.17. Coba TTPS localhost. Kalau mp3 reply from server, sebentar, by default docker is subnet. Sebentar, ini ada Python sampel running port 8080 ini, tapi kok nggak bisa dibuka ya. 8080 but it's not working. Sebentar, apakah ada salah pemasukan ini kode untuk exportnya? Sudah nano sampel app sh expose. Oh, ini enggak, oh ini belum masuk ya, sorry.
Oh, di bawah. Di bawah mana dia? Di sini ya. Sini kita paste. Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita jalanin lagi, coba sekali lagi. Mana? Sampel app. Oke. Harusnya dia sudah jalan ya. Oke, coba kita ini lagi mana ya, step 7 running, step 7 running, oke. Kita ls, kemudian kita cat temp.dir, kemudian docker file, kemudian expose sudah. Selanjutnya kita ke ps-a, coba cek. Oke, sudah, biarin. Dan kita scroll, tadi mana scroll. Bentar, ini kok masih ini ya dia. Ini kenapa dia masih 80. Jadi masih nggak mau dia. Apa kita hapus dulu? Docker stop, copy dan paste. Dan kita docker rm coba, rm ls, jalanin lagi. Itu sudah. Coba kita buka lagi, gimana? 0,000,080. Kok masih nggak mau ini dia? Bentar. Using caca running in. Nah, ini masalahnya dia nggak bisa diakses ini. http 172.17.01.480. Tuh, masih nggak mau ini dia. Oke, coba kita ke itu 72.17.01.80. Oke, sudah. You are calling from bla bla bla. Oke, kemudian kita IP address. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke dalam kontainer docker x dengan perintah docker exec min it, kemudian sample running, kemudian bash. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam kontainernya. Oke, di sini ada menampilkan beberapa folder, bin, beberapa dan yang lain-lainnya. Kemudian kita lhes home my app. Oke, sampel app static templates. Oke, kemudian kita exit. Oke, docker stop sample running docker ps min a. Oke, coba kita tunggu. Oke, di sini sudah stop dockernya. Kemudian you can restart and stop. Oke, kita bisa melakukan stop atau restart. Coba docker start sample running curl, coba kita ke http localhost. Oke, kemudian kita stopin lagi, kita stop sample running. Min a, selanjutnya docker rm sample running, kemudian kita docker min a. Oke, sudah ya. Oke, jadi mungkin itu saja pengerjaan lab kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.